Jadi yang selama ini kita perkenalkan ke masyarakat, gimana caranya kita merebut hati pasar, hati masyarakat, kita selalu perkenalkan bahwa brand kita itu adalah brand yang value for money. Jadi Anda itu tidak akan Oh, menyesal mengeluarkan uang sebesar ini gitu. oke, selamat malam semuanya rekan-rekan The Consulting, follower-follower setia theconsulting.id. Jumpa lagi dengan kami ya, The Consulting ya. Hari ini saya Lukas Setiawan. Oke, jadi termasuk malam ini pun kita juga bawain tema seputar bisnis. Tentang bagaimana sih sebuah brand itu ya bisa survive. Sebuah brand bisa survive di tengah persaingan yang cukup ketat di Indonesia ya. Jadi harapannya ini bisa memberikan insight gitu buat teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang berjuang gitu ya. Mungkin saat ini sedang berjuang, mungkin saat ini sedang berupaya untuk membranding bisnisnya untuk boleh survive di dunia bisnis di Indonesia gitu ya. Jadi Bapak Ibu, malam ini kita akan live bareng dengan ownernya dari Muter Breast Pump ya. Jadi saya akan, dan harapannya malam ini Bapak Ibu dapat banyak insight karena narasumber kita luar biasa ya, udah apa ya, membuat brand Muter ini benar-benar bisa survive ya di Indonesia gitu. Dan saya coba langsung undang narasumber kita malam ini ya. Selamat malam Bu Cynthia. Selamat malam Pak Lukas. Iya, siap. Gimana kabar Bu? Luar biasa. Sampai saat ini masih diberi kesehatan, masih diberikan rezeki, berkat yang cukup, harus sangat disyukuri. Mantap, luar biasa. Jadi di tengah kondisi yang serba apa ya, kalau orang bilang sekarang lagi masa-masa sulit gitu ya. Tapi puji Tuhan lah, kita masih semua termasuk viewers yang lagi nonton ya, semua diberikan kesehatan semuanya. Yang punya usaha juga diberikan kemampuan untuk terus bisa survive di era yang serba sulit ini ya. Oke, Bu Cynthia, sudah siap ya Bu? Kita ngobrol-ngobrol malam ini kurang lebih 1 jam ke depan lah. Kita kasih something insight yang luar biasa buat followers di luar sana. Siap, dan mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dengan baik saya juga. Mantap, siap. Saya pun juga maksudnya saya juga dalam momen-momen seperti ini saya juga pasti banyak belajar, dan saya selalu nunggu sih momen-momen bisa belajar langsung dari praktisi seperti malam hari ini. Oke, Bu Cynthia, mungkin di awal boleh perkenalan diri dulu kali ya. Boleh perkenalan dulu, perkenalkan Muter itu seperti apa sih? Jadi biar teman-teman juga pada tahu nih. Oke, saya sapa dulu. Selamat malam semua. Saya IBCLC, jadi konsultan laktasi. Saya adalah pemilik usaha yang bergerak di bidang produk ibu menyusui dengan merek utamanya adalah Muter, yaitu pompa ASI, yang utamanya adalah pompa ASI elektrik. Jadi Muter ini utamanya itu membawahi produk-produk ibu menyusui seperti pompa ASI, kantong ASI, kemudian alat pijat payudara yang diperuntukkan untuk membuka sumbatan pada saat menyusui, kemudian botol seperti itu. Jadi memang kita banyak bergerak utamanya adalah di bidang ibu menyusui. Oke, jadi backgroundnya memang untuk ibu menyusui gitu ya, mulai dari pompa ASI ya, pompa Betul. ASI, alat pemijat payudara, botol, dan lain sebagainya. Latar belakangnya apa Bu? Kalau boleh tahu Bu Cynthia pada saat mendirikan usaha Muter ini ya. Kebetulan saya sendiri merupakan salah satu ibu menyusui. Jadi waktu saya pertama kali mendirikan usaha ini, saya lagi dalam keadaan menyusui, dan ada suatu keadaan yang memang mengharuskan saya untuk terpisah dengan anak saya gitu. Jadi saya dari Senin sampai Jumat ada di Surabaya, kemudian hari Jumat pulang untuk menyerahkan ASI, kemudian bersama dengan anak sampai hari Minggu, nanti hari Seninnya balik lagi ke Surabaya. Nah di situ saya sangat menyadari pentingnya pompa ASI dan terutama kantong ASI gitu untuk ibu-ibu menyusui, apalagi yang harus terpisah dengan bayinya.
Dan selain itu juga karena latar belakang saya, jadi saya pernah kurang lebih 2 tahun di Jerman. Nah, kalau di luar negeri itu pompa ASI, kantong ASI, jadi peralatan ibu menyusui itu bukan menjadi sesuatu hal yang aneh gitu. Kan kalau di Indonesia mungkin pada saat itu kurang lazim gitu ya. Jadi kalau mau nyusuin ya udah keluarin aja payudaranya, seperti itu kan kalau di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri itu tidak seperti itu. Jadi memang ibu-ibu itu selalu akan menyetok ASI-nya. Jadi di luar negeri itu adalah suatu gaya hidup. Jadi memompa ASI itu adalah suatu kebiasaan. Dan itu dipupuk mulai dari awal sekali dia melahirkan sampai nanti anak itu berhasil untuk disapih. Seperti itu. Jadi kebiasaan itu yang sebetulnya mau saya bawa ke Indonesia gitu, bahwa pompa ASI itu bukan suatu hal yang aneh lagi gitu, bukan suatu hal yang tidak umum. Oke. Menarik. Jadi awalnya malah dari apa ya? Pengalaman pribadi gitu ya. Jadi bagaimana susahnya seorang ibu gitu ya. Bagaimana susahnya seorang ibu harus bolak-balik gitu. Bandung Surabaya ya berarti ya Bu Cynthia? Iya, betul, Bandung Surabaya. Wih, Bandung Surabaya untuk Senin sampai Jumat saya benar-benar full pompa ASI, nanti hari Jumatnya dibawa lagi ke Bandung gitu untuk dikasihin ke anak saya gitu. Luar biasa. Tapi yang saya tarik poin gitu ya dari sini, sebetulnya di luar negeri itu sampai pompa ASI itu tergabung dalam asuransi gitu. Jadi mereka bayar asuransi dan pada saat melahirkan itu mereka fasilitas dipinjamkan pompa ASI. Tapi dengan merek yang bekerja sama dengan asuransi tersebut, seperti itu. Gitu. Jadi memang benar-benar di luar negeri itu suatu hal yang sangat umum, sangat lazim. Jadi memang ini kebutuhan utama. Dan saya lihat di Indonesia juga trendingnya memang mulai mengarah ke situ gitu, bahwa memompa ASI itu adalah suatu kebutuhan gitu. Iya, menarik. Artinya ibu ini sebenarnya saya lagi apa ya? Lagi menjual culture-nya gitu ya. Jadi yang ibu bawa dari luar negeri gitu ya. Jadi ya kebiasaan di luar negeri itu yang mau saya bawa ke sini gitu. Dan ini kan sangat memudahkan untuk ibu-ibu yang memang harus terpisah dengan anaknya. Jadi walaupun mungkin nggak seperti saya Senin sampai Jumat pisah, tapi kan kalau pagi kerja juga itu kan pulang anaknya kan harus nyusu kan, dan selama ibunya bekerja harus menyimpan ASI gitu. Iya, benar. Dan kalau ibu lihat sekarang, muter dari kapan Bu berdiri Bu? Muter tuh baru loh, sebetulnya masih batita jadi disebutnya, jadi baru dari tahun 2019 muter tuh berdirinya. Dari 2019 ya, 2 tahun ini deh kalau ibu lihat secara culture itu udah mulai mengarah seperti yang ibu bayangkan nggak sih saat ini di Indonesia? Kalau sekarang tuh sangat, jadi kebiasaan memompa itu udah sangat udah jadi trending banget lah gitu. Udah hits gitu. Jadi dari kalangan paling atas sampai kalangan paling bawah sekarang tuh semua mompa gitu. Dan sekarang tuh yang bagusnya itu karena didengung-dengungkan terus kan. Jadi harus waktu mengasihi selama 2 tahun gitu. Jadi untuk menyukseskan mengasihi 2 tahun ini, kalau ibu bekerja kan nggak mungkin dong di rumah terus. Nah ini harus kita perkenalkan pompa ASI. Iya, menarik. Jadi culture itu udah mulai masuk gitu ya, dan ini menarik sih. Ini satu ide yang mungkin bisa teman-teman pakai gitu ya. Jadi ketika teman-teman lagi jalan kemana kalau sekarang gitu. Ya Pak Lukas ya, ini tuh pompa tuh salah satu kompetisi juga sih. Nggak tahu gitu ya? Bisa positif bisa negatif ya, sebetulnya ya ada sisi positif pasti adalah, semua juga pasti ada sisi negatifnya gitu ya, tapi sisi positifnya gitu, jadi dia gini, jadi kalau mereka udah mompa ASI ini ya, ibu-ibu udah mompa ASI misalkan satu payudara dapat 200 cc itu tuh banyak banget gitu, jadi satu payudara 200 cc suatu hal yang bagus banget, sama dia tuh di post di Instagram gitu, nanti kan banyak yang ngeliat, nah itu tuh kayak ngangkat pride dia gitu sebagai seorang pejuang ASI. Jadi itu tuh di situ tuh ibu-ibu saling berkompetisi. Ya mungkin jeleknya untuk ibu-ibu yang nggak keluar ASI-nya, ngapain sih gitu pamer-pamer ASI gitu. Tapi kalau untuk ibu-ibu yang memang dia dikaruniai anugerah untuk menyusui bayinya dan banyak, itu tuh jadi mereka saling berkompetisi. Jadi mereka kan otomatis pumpingnya lebih sering gitu kan, lebih rutin. Otomatis stok ASI-nya juga lebih banyak gitu. Sebetulnya positif untuk anaknya dan untuk ibunya juga. Jadi karena pumpingnya itu rutin, jadi mencegah mastitis untuk ibunya gitu.
benar 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 benar. Ya ya, istri saya juga ngikutin sih hal-hal kayak gitu, Bu. Jadi kalau nggak salah ya, kalau nggak salah di Instagram itu ada, kalau kalau selebritis kan selebgram gitu ya. Kalau ASI itu ada apa gitu. Jadi memang sudah mulai jadi apa ya, udah mulai jadi culture gitu ya, terutama buat ibu-ibu muda mungkin ya, Iya. yang mungkin dalam proses mereka mengandung gitu, mereka masih bekerja dan lain sebagainya, itu membantu banget sih, benar sih, benar. Jadi culture dan itu, kebanggaan mereka juga gitu, pride. Jadi ngangkat pride juga. Saya sebagai ibu, walaupun saya kerja, tapi saya tetap loh ngasih makan anak saya gitu. yes, mantap. Jadi ini yang dijual culture-nya, teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau lagi jalan kemana-mana, misal jalan keluar atau kemanapun, coba deh lihat kanan kiri apa kira-kira yang bisa dijadikan ide bisnis ya. Malam ini yang saya dapat, hal pertama yang saya dapat itu ternyata ya, kalau lagi keluar ya jangan sekedar jalan-jalan gitu, cari something yang bisa dikembangin. Dan yang dibawa ini culture, luar biasa sih, bukan satu produk. Maksudnya yang diutamakan kalau saya lihat dari penjelasan Bu Cynthia ini lebih ke culture-nya gitu. Iya, betul. Jadi pembawa culture sampai akhirnya jadi habit di Indonesia, dan mungkin dari situ baru booming gitu ya, mungkin kurang lebih ya Bu Cynthia ya, produknya ya. Iya, menarik. Padahal kalau boleh apa ya, cukup spesifik sebenarnya pasarnya ibu ini kan ya. Ibu menyusui gitu ya, beda dengan misal produk makanan misal, itu kan semua bisa gitu kan. Kalau beras pam ini kan benar-benar spesifik. Itu gimana Bu persaingan saat ini di pasar lokal gitu ya terkait produk ini ya? Memang market kami itu disebutnya niche market, jadi sangat sempit gitu, sangat spesifik. Pertama kami wanita. Wanitanya harus yang udah nikah harus yang udah punya anak. Yang udah punya anak harus yang asinya keluar. Ya kan, kalau asi nggak keluar kan otomatis nggak pakai pompa asi dong gitu, buat apa gitu kan. Iya, benar. Memang produknya itu memang untuk pasar yang sangat spesifik gitu. Tapi yang kita mau, jadi yang selama ini kita perkenalkan ke masyarakat, gimana caranya kita merebut hati pasar, hati masyarakat, kita selalu perkenalkan bahwa brand kita itu adalah brand yang value for money. Jadi Anda itu tidak akan menyesal mengeluarkan uang sebesar ini gitu. Jadi misalkan, oke, anggap aja 100.000. Anda tidak akan menyesal mengeluarkan uang 100.000 dengan kualitas produk yang Anda dapatkan, dengan kualitas after sale yang Anda dapatkan, dengan pelayanan yang Anda dapatkan. Itu kalian tidak akan menyesal gitu. Jadi kita menjamin produk kita, karena produk ini tuh saya sendiri yang tes. Dan jadi waktu pertama kali saya mau ambil produk ini udah saya yang tes dulu loh gitu. Saya tes sendiri dengan badan saya sendiri, dan juga dengan teman-teman saya yang lain gitu. Jadi maksudnya kita memang ambil, kan ada yang namanya orang percobaan kan. Jadi sebelum produk dilepas ke pasar pasti harus ada orang percobaan. Nah, orang percobaan pertama adalah saya. Jadi setelah saya konfirmasi, oke, ini produk aman, oke, ini produk nyaman, bukan hanya aman tapi nyaman, karena saya pernah berpengalaman bahwa ada beberapa pompa asi itu yang saya nggak cocok, jadi sampai sakit gitu. Jadi kalau pompa itu sakit. Jadi nyaman itu penting sekali. Yang ketiga, ini produk itu nggak bikin kantong bolong loh. Tapi walaupun nggak bikin kantong bolong, kalian akan tetap mendapatkan kualitas yang baik, after sales yang baik, garansi yang konsisten, dan pelayanan dari customer service yang baik. Itu yang saya tekankan ke masyarakat, bahwa boleh, misalkan banyak brand lain, tapi ini yang saya tekankan, poin ini yang mau saya perkenalkan kepada kalian, bahwa kalian tidak akan menyesal memilih brand ini, karena brand ini itu menjamin kualitas, menjamin kenyamanan, menjamin pelayanan, dan menjamin after sales kami gitu. Oke, menarik. Jadi ibaratnya kalau dunia F&B itu ada food test gitu ya. Ini yang melakukan langsung ownernya sendiri gitu ya. Jadi gimana customer nggak percaya gitu ya, yang melakukannya ownernya sendiri gitu kan. Dan saya tuh tes bukan satu produk gitu. Jadi karena saya nggak cocok, jadi saya nggak nyebut merek ya, karena saya biasakan ke bawahan saya juga untuk tidak menjatuhkan merek lain. Kita jualan bukan dengan cara menjatuhkan merek lain gitu. Jadi ada saya tuh waktu itu pernah pakai breast pump, dan itu tuh saya sakit banget sampai payudara saya tuh luka, sampai ibaratnya tuh putingnya kayak hampir lepas gitu.
dan berdarah-darah gitu. Ya. Jadi, nah itu tuh karena dari pengalaman itu saya pasti cari produk yang benar-benar cocok dengan saya dan nyaman dengan saya, yang menjamin ibaratnya payudara orang nggak akan seperti itu gitu. Jadi saya juga tes pasarnya bukan satu produk, tapi ambil sampel lagi. Pokoknya saya cari yang suctionnya, jadi daya hisapnya paling pas untuk saya dengan kecepatan yang paling pas gitu, dan cycle yang paling pas. Nah, setelah semuanya itu cocok di saya benar-benar dan terbukti mengosongkan payudara dengan maksimal, baru itu yang saya ambil gitu. Jadi itu tuh setahun lah kita research and development-nya. Hanya risetnya untuk 1 tahun ya Bu ya? Hanya untuk satu produk? Iya, satu produk. Wow. Iya, 1 tahun ya. Artinya itu benar-benar dipersiapkan sedemikian rupa baru Ibu berani lempar ke pasar gitu ya. Betul. Jadi saya nggak mau menarik. pokoknya mah saya lempar dulu aja gitu. Maksudnya saya nggak akan jadi pionir tapi yang barangnya sembarangan gitu. Jadi lebih baik nggak apa-apa deh belakangan, tapi saya tahu kualitas barang seperti apa yang saya lempar gitu. Yes, menarik. Jadi memberikan experience yang nyaman gitu ya buat customer. Ya, penting banget. Bu, ini ada pertanyaan dari Pak Hidayatullah Ibrahim ya. Bagaimana membangun pride pada sebuah brand? Tadi di awal kan Ibu sempat jelasin tuh. Sekarang Ibu punya pride loh terkait pumping dan lain sebagainya. Gimana sih cara membangun pride itu dalam sebuah branding gitu? Mungkin saya luruskan ya, pride atau nilai sebuah branding. Jadi kan itu kan berbeda ya. Kalau pride kan mungkin lebih ke kita ambil segmen kelas yang mana. Kalau muter ini kita ambil segmen kelas menengah. Seperti itu. Jadi kita sih untuk yang atas banget enggak, tapi untuk yang kita murahin banget enggak gitu. Karena seperti yang tadi saya bilang, kita kan jaminan kualitas dong gitu. Kalau yang nggak mungkin dong kalau jaminan kualitas kita turunin ke bawah banget gitu kan. Tapi kalau membentuk tren, jadi membentuk kebiasaan seperti tadi, itu tuh sebetulnya jadi kita kayak apa ya? Kita kayak ambil sampel orang, ambil testimoni orang. Jadi kita sentuh, kalau ibu-ibu tuh kan paling gampang disentuh hatinya ya. Keinginan berkompetisi, perasaannya, emosinya, kita tinggal sentuh ibunya aja gitu. Jadi ibu-ibu senangnya apa? Misalkan berkompetisi. Oke, nah kita ambil titik itunya. Berkompetisinya dalam hal apa? Kalau dalam hal ini, dalam hal banyak-banyakan nasi. Nah, ibu-ibu yang lain kan panas nih. Dia baru ngehasilin 200 cc, bangga. Saya nih 350 cc. Nah, dia posting lagi di tempat kita. Nanti yang lain lagi, saya mau bisa 600 cc, posting lagi di tempat kita. Itu sih, jadi kita ambil titik apanya dari pasar gitu, yang mau kita sentuh tuh titik apanya gitu. Kalau di sini kita sentuh titik kompetisi antar ibu-ibunya gitu. Jadi mereka saling bersaing antar ibu-ibu, tapi tentunya dalam hal yang positif ya. Jadi dalam segmen itu dalam hal yang positif. Nah, nilai itu yang sama kita di branding ke pasar. Oke. Jadi dalam proses branding itu kita perlu apa? Dalam case ini muter berarti melibatkan ibu-ibu apa ya, sebagai pemakai produk itu gitu ya. Betul. Untuk terkait tadi kan masalah pride, masalah banyak-banyakan dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi melibatkan customer. Ya, jadi kita harus lebih apa ya, mungkin ke customer lebih care ya. Lebih care. Terus kalau misalkan dia promosiin barang kita, ya sama kita di ini dong, dibales dong, jangan didiemin aja, diacuhin aja. Itu kan orang kan lama-lama males kan kalau misalkan dia nge-tag kita nih. Kita nggak ngetek balas ya, lama-lama orang males lah. Itu kan kita pun akan seperti itu gitu. Iya, menarik. Jadi libatkan customer ya. Mungkin jawaban dari Pak Hidayatullah tadi semoga menjawab. Jadi libatkan customer dalam proses branding gitu ya. Kemudian selanjutnya Bu, apa kalau dari sisi apa ya, dari produk breast pump ini kira-kira apa sih yang bikin muter ini unggul gitu dari kompetitor gitu kalau menurut Cynthia? Balik lagi sih tadi yang saya omongin, jadi kita menjual produk itu yang value for money. Jadi orang tuh jangan kemahalan, jangan juga kemurahan. Ya sesuai aja gitu. Jadi kita kepedean banget sama produk kita ya jangan, tapi
rendah diri sama produk sendiri, nggak percaya sama produk sendiri juga jangan gitu. Jadi ya kita sih tawarkan ke masyarakat memang apa yang ada di produk kita gitu. Jadi nggak perlu meninggikan, tapi juga nggak perlu merendahkan, cuman untuk ngeraih pasar gitu. Jadi ya apa yang ada di produk kita itulah yang sama kita dibagikan ke masyarakat gitu. Iya, value for money itu ya. Yes. Kemudian apa Bu? Kira-kira tantangan terbesar dalam Ibu menjalankan produk ini dari awal sampai bisa survive seperti sekarang? Apa sih tantangan terbesar yang Ibu hadapi? Tantangan terbesar itu kita harus selalu relevan sama zaman ya. Jadi kita tuh zaman tuh selalu berubah. Itu sih yang tantangan terbesar untuk kita bertahan dalam dunia bisnis. Sebetulnya semua bisnis pun akan seperti itu kan, harus relevan dengan zaman kan. Dan zaman terus berubah. Nah itu yang bikin kita harus terus terpacu untuk mengembangkan hal-hal baru juga gitu. Jadi intinya di R&D. Tantangan terbesar adalah di R&D untuk mengikuti tuntutan pasar, untuk mengikuti perkembangan zaman, tapi dengan harga yang masuk akal. Itu sih menurut saya yang paling menantang saat ini gitu. Untuk produk-produk yang seperti Brezpam sendiri, apa kira-kira update-nya itu seperti apa gitu? Maksudnya gini Bu, kalau kita bicara makanan deh misal, simple thing, kalau dulu orang banyak jualnya itu di ya di restonya gitu. Sekarang mereka mulai banyak yang take away, bahkan yang nawarin di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Kalau dari bisnis Ibu yang cukup ini kan, cukup ya Brezpam ya seperti itu gitu. Kalau untuk orang awam ya. Pokoknya yang penting bisa iya. Kalau untuk orang awam. Kalau untuk orang awam kan gitu. Cuman dalam proses update-nya itu seperti apa, Bu Cynthia? Menyesuaikan dengan keadaan zamannya itu. Jadi kita kan jadi dari awal tuh kita sebetulnya menerapkan, kita tuh membranding diri kita bahwa kita adalah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang ibu menyusui. Jadi pasti yang kita tambah adalah teknologinya. Jadi kita lihat nih pasar ada apa. Jadi kita harus banyak belajar juga dari brand lain ya, jadi dari kompetitor, terus dari tuntutan pasar. Jadi yang biasanya kita tambahkan itu adalah teknologinya. Pasar tuh lagi butuh teknologi apa. Jadi misalkan sekarang trennya misalkan lagi balik ke kerjaan nih. Berarti kan sekarang kan lagi balik lagi work from office kan, WFO kan. Nah, itu berarti kan kalau work from office kita bayangkan ibu-ibu itu ada di depan komputer. Tangannya dua-duanya ke depan kan. Terus dia harus kompasi. Berarti kan tangannya gini nggak kerja dong. Iya. Kan? Terus bosnya datang, lah nih karyawan ngapain makan gaji buta di sini cuma mompa doang, ke sana pulang gitu, nggak usah balik lagi. Nah itu kan, berarti kan itu kan, nah itu yang harus, jadi kita harus bayangkan keadaan seperti dia kan. Nah jadi kalau ibu menyusui berarti tangan harus di depan. Apa yang dia butuh? Berarti dia butuh pompa ASI yang bisa mompa tanpa dipegangin. Nah kita kasih alat bantunya apa? Hands free. Jadi kalau hands free kan orang awam gini kan, buat ngedeketin. Tapi ada juga dalam bidang pompa ASI itu hands free itu jadi kayak satu alat tampung gitu. Jadi dia bentuknya kayak mangkok gitu. Dan itu tuh langsung diselipkan di belakang bra. Jadi nanti tanpa dipegangin pun begitu dinyalain alatnya ya dia pompa-pompa sendiri, nampung sendiri. Pokoknya udah selesai satu siklus 30 menit dan pompanya itu bisa dua-duanya langsung. Jadi udah selesai satu siklus menyusui itu biasanya 30 menit untuk pompa. Nah, udah selesai 30 menit, ASINya udah ketampung di dalam mangkok tersebut, di dalam hands free tersebut, tinggal dituangin ke kantong ASI, simpen di kulkas. Itu kan paling memakan waktu untuk menampung itu kan dia 5 menit. Jadi kan menghindari dimarahin sama bos gara-gara bumpak kan gitu. Soalnya kan kadang kantor juga bukan kita mengerti ya bahwa kantor itu kan pasti profit oriented dong ya. Jadi kalau misalkan dia melihat karyawannya tidak bisa efisien bekerja, pasti kan sebagai bos juga pasti ada lah. Jadi nggak enaknya nih orang kok maksudnya kerja badannya di sini tapi kerjanya yang lain gitu kan. Itu kan ya kita bisa mengerti itu sebagai pemilik usaha juga gitu. Jadi nggak semua kantor tuh ramah
ibu menyusui gitu. Nah, kita harus membayangkan diri kita ada di keadaan itu untuk berinovasi dengan produk-produk yang baru dan bisa membantu ibu. Menarik. Jadi even dalam produk yang serumit itu pun tetap bisa berinovasi, teman-temannya. Jadi artinya harusnya ya nggak ada alasan buat nggak berinovasi gitu. Yang penting Anda peka dengan kondisi saat ini, Anda peka dengan kondisi customer Anda, visualkan gimana sih keadaan mereka gitu ya. Posisikan diri kita seperti mereka gitu. Posisikan diri kita sebagai customer. Betul. Gitu ya. Jadi kalau dari muter tadi artinya tinggal pencet udah kerja sendiri itu alatnya ya, gitu ya. Jadi, kita masih bisa tetap. Jadi tinggal diselipkan kerja. Dengan alat itu, dengan handsfree itu tinggal diselipkan, pencet tombolnya, taruh aja alatnya sambil ngetik, sambil apa. Nanti dia pompa sendiri, udah. Menarik. Ibu berarti punya tim R&D sendiri dong ya? Punya apa? Punya tim riset sendiri. Maksudnya untuk mengembangkan teknologi-teknologi itu? Kita punya jadi tim kita kebetulan jadi tim riset. Jadi kepala research and development masih saya. Jadi memang saya yang menyetujui produk apa yang akan keluar next. Tapi kita punya satu tim. Nah, tim itu yang bertugas jadi tim itu terdiri dari customer service, dari digital marketing. Nah, mereka tuh bertugas untuk menampung dan untuk mencari tuntutan apa sih yang ada di luar sana yang bisa bikin kita berinovasi. Nah, itu jadi kita sebut kayak satu tim gitulah. Tapi kalau kepala R&D-nya memang masih saya pegang sendiri gitu. Ibu sendiri. Ya. Jadi menampung inputan-inputan dari customer gitu ya, yang akhirnya itu jadi bahan ibu untuk riset dan ngeluarin produk-produk baru gitu ya. Iya. Oke, menarik. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu, dari Ari Darmawansa ya. Di era pandemi saat ini tantangan terbesarnya apa yang dihadapi dan strategi apa yang sudah dilakukan? Kalau pandemi pastinya yang paling terdampak adalah ekonomi. Itu 100% absolut, betul, dan absolut, pasti 1000% benar saja, itu pasti ekonomi. Benar, sepakat, semua data bilang gitu. Pak Lukas. Jadi kita itu tantangan terbesarnya adalah dalam hal pricing. Oke. Jadi strategi yang kita terapkan adalah balik lagi, apa yang bisa kita jual dari produk, dan nilainya tuh berapa yang pas gitu, yang tidak lebih tidak kurang untuk produk tersebut. Pertama kita lihat dulu segmen pasar kita. Segmen pasar kita tuh mana? Kalau muter kan menengah, mungkin ada yang atas, ada yang bawah. Nah, jangan sampai pricing kita itu melebihi kemampuan beli mereka, kemampuan beli segmen kita. Jadi yang harus kita tekankan di sini adalah pricing sebetulnya. Pricing kita itu menyasar pasar yang mana. Nah, kalau pasar itu udah kita ketahui, daya beli mereka berapa? Yang nggak bikin mereka, jadi mereka bisa beli pompa ASI, tapi terus mereka puasa seminggu, kan itu kan nggak bijaksana juga kan, pasti mereka nggak akan beli kan. Nah, jadi daya beli pasar kita tuh berapa? Nah, kita mainnya di segmen itu aja terus gitu. Jadi jangan ke atas, jangan ke bawah gitu. Oke. Ibu sempat mainin masalah pricing juga di pandemi ini? Kalau untuk pricing enggak. Jadi karena kita udah tahu segmen pasar mana yang sama kita jadi kita target, kita sasar tuh segmen pasar mana, kita udah tahu itu. Jadi pricing kita akan terus berkisar di situ. Gitu. Kalau untuk mengurangi harga, saya juga nggak berani. Karena otomatis dengan mengurangi harga, kita akan mau nggak mau ya, kita akan harus mengurangi kualitas. Karena memang jadi ada harga, ada rupa, itu tuh sebetulnya perubahasa itu tuh betul sekali gitu. Jadi berlaku kita beli bolpen satu harga 1.000, satu harganya 5 juta kan, kita tahu sendiri yang mana yang nantinya bobor, yang mana yang nantinya macet kan. Nah, itu memang betul sekali. Jadi kalau kita udah tahu segmen pasar kita, jangan main-main di situ gitu. Jadi udah aja memang di situ gitu. Ya udah kita sasar di situ terus. Jangan main di pricing, nanti orang bingung nih, orang tuh sebetulnya kemana sih gitu arahnya gitu. Terus jangan juga terlalu tinggi, saya mau pasarnya pasar selebritis gitu, karena selebritis banyak pakai ini, harga segitu tuh pas nggak untuk produk kita.
Jadi ya memang kita kasih pricing berdasarkan barang apa yang kita jual dan berdasarkan kualitasnya. Oke, artinya pricing itu Ibu udah tetapkan di awal, segmennya itu mau nyasar ke siapa gitu ya? Iya. Oke, dan ketika kita udah tentukan segmen pasar, ya kita mainnya di area-area itu gitu. Jangan terlalu mudah untuk main di harga gitu ya, karena jatuhnya endingnya paling perang harga gitu ya. Balik lagi ya, perang harga nggak ada yang menang gitu akhirnya. Iya. Oke. Akhirnya berdarah-darah. Kalau pandemi, nah benar, akhirnya berdarah-berdarah tuh, semua kena. Pandemi sendiri berdampak nggak sih Bu buat muter? Saya sangat bersyukur sekali, ini benar-benar pertolongan Tuhan. Tapi di era pandemi ini malah muter tuh melesat tinggi gitu, melesat maju tuh per 100% gitu. Jadi ini saya bersyukur sekali yang memang benar-benar berkat ya. Jadi tiap orang tuh ada rezeki sendiri. Jadi kalau di saya gitu ya, berkat anak Tuhan tuh berkatnya nggak akan kemana lah gitu. Tuhan tuh pasti akan memberkati bahkan pada saat mereka tidur kan. Itu tuh bener banget. Jadi waktu pandemi ini tuh malah kita tuh omsetnya naik banget gitu, yang padahal kita sendiri tuh deg-degan gitu, karena kita kan memang udah biasa main di segmen ini kan. Otomatis kalau pandemi kan sebetulnya kalau dilihat dari pasar banyak menengah ke bawah ya. Teorinya jadi banyak kena ya customernya Ibu ini ya. Ke bawah karena terpengaruh pandemi gitu. Jadi kita juga sempat deg-degan banget. Jadi waktu awal tuh, kita bergerak di pasar ini tuh bener nggak ya? Apa kita turunin harga? Tapi kita akhirnya sepakat, udahlah kita konsisten gitu. Kita konsisten di harga segitu karena memang kita kan mau after sale-nya bagus dong. Kita mau after sales bagus. Kita mau kualitas kita bagus. Kita nggak mau ngurangin apa-apa kan dari barang yang kita jual. Oke, kita tetapkan kita di situ. Nah, pada saat pandemi ini, yang kita tadinya deg-degan ternyata malah melesat tinggi. Itu saya ini banget sih. Jadi saya sangat bersyukur banget. Emang berkat banget lah ini mah di masa pandemi gitu. Jadi kita berpengaruh banget, dan berpengaruh malah jadi positif bukan negatif. Mantap, luar biasa sharingnya Ibu ya. Jadi bukan beberapa lah ya, mungkin mayoritas gitu. Pebisnis saat ini tuh sedang ya benar-benar fight, berdarah-darah gitu. Tapi sharing Ibu malam ini benar-benar menguatkan kita semua gitu ya. Jadi pasti ada jalan lah buat teman-teman semua. Even mungkin saat ini bisnis teman-teman lagi down atau seperti apa, coba cari strateginya, cari jalan keluarnya. Jadi jangan pasrah dengan keadaan gitu ya. Coba dicari celahnya untuk bisa keluar dari momen ini. Kalau menurut Ibu, analisa Ibu deh, apa sebenarnya yang bikin muter ini bukannya turun malah naik di era pandemi ini? Kan melawan teori nih ceritanya Bu. Apa ya? Yang pertama pasti berkat. Ya, jadi berkat memang Tuhan luar biasa. Yang kedua, balik lagi sih poin kita, value for money. Jadi kita jangan berbohong tentang produk kita ke pasar gitu, dan kita juga tidak perlu merendahkan produk kita di depan pasar. Apa yang kita jual itu yang kita kemukakan, dan itu yang dibeli masyarakat. Jadi pada saat masyarakat beli, kita nggak pernah klaim gitu ya. Jadi nggak pernah klaim pakai ini loh nanti jadi banyak gitu asinya. Kita nggak pernah klaim itu. Tapi ya memang kita bukan jualan asi dan bukan berjual payudara gitu. Jadi saya juga tidak bisa menjamin bahwa asi Anda akan banyak gitu. Tapi yang saya jamin adalah pompa asi ini udah saya coba, jadi tingkat keamanan dan kenyamanannya pasti terbukti. Karena udah dapat juga izin CE, jadi CE itu adalah tingkat keamanan dari dari Eropa, dan dia mendapatkan izin juga dari FDA, jadi dari Amerika. Dia masuk udah dari pasar Amerika dan pasar Eropa, dia terbukti aman. Itu yang saya jual pertama, ini pasti aman. Yang kedua, yang saya jual ini di saya nyaman, tapi memang breast pump itu, pompa ASI itu adalah cocok-cocokan. Tapi nggak mungkin dong saya adalah satu di antara 6 miliar orang yang cuma satu-satunya cocok pakai pompa ASI ini, kan nggak mungkin kan, istimewa banget saya kan. Nah itu yang saya bilang. Jadi kalau misalkan kalian ibu-ibu, Anda belum mendapatkan pompa ASI yang cocok, yang selama ini udah dicoba, cobain deh pompa ASI saya gitu. Pompa ASI ini terbukti nyaman di saya gitu. Kemudian yang ketiga, after sale saya, jadi pelayanan saya itu, saya bukan cuman sampai ya udah beli barang, oke, urusan kita selesai ya, tapi
begitu misalkan dia nanya konsultasi misalkan, kok ini setelah 2 bulan ASI saya seret ya, saya harus ngapain, sama kita dilayani. Jadi kenapa sih sampai ngambil konsultan laktasi, karena supaya saya juga bisa memberikan pendidikan yang maksimal untuk ibu-ibu. Jadi bukan saya asal jawab, oh ya kali seret ya, memang udah berhenti kali ASInya ya, masa customer dijawabin kayak gitu kan, itu kan konyol gitu. Jadi saya bilang, oh saya ambil konsultan laktasi supaya saya bisa jawab maksimal nih, ASI seret kenapa nih. Pertama dari misalkan segi nutrisinya, kemudian yang kedua apakah penurunan berat badannya terlalu berlebih, ketiga apakah pengosongan payudaranya sudah maksimal, keempat gimana frekuensi pengosongan payudaranya. Nah itu kan kita basicnya kan balik lagi ke medis kan, dan penelitian gitu. Nah itu yang saya tekankan ke masyarakat. Saya berusaha memberikan yang terbaik untuk kalian gitu. Jadi kalau kalian beli produk saya, kalian mau konsultasi, kalian mau tanya apa, saya akan berusaha berikan yang maksimal untuk kalian gitu. Saya berusaha berikan yang terbaik. Makanya saya ngambil pendidikan S2 lagi, saya ngambil konsultan, itu untuk memberikan yang terbaik untuk kalian. Itu yang saya branding ke masyarakat gitu. Mantap, total service gitu ya, kurang lebih ya. Jadi after sales pun sampai berapa lama Bu, kalau boleh tahu Bu? Masih bisa tanya-tanya tentang produk muter tuh? Seumur hidup. Seumur hidup ya? Ya, jadi saya bilang bahwa kalian belum pakai produk muter, kalian mau tanya tentang ASI juga nggak apa-apa kok gitu. Jadi nggak perlu harus beli dulu terus kalian tanya. Tapi kalau kalian tanya tentang produk lain, ya saya nggak akan jawab gitu, karena itu bukan ada di ranah saya tidak berhak untuk menjawab itu gitu, karena sifatnya kan nanti jadi konflik of interest kan. Jadi saya akan mengangkat muter dan menjatuhkan brand lain, dan itu yang nggak mau saya lakukan gitu. Jadi saya bilang kalau kalian tanya produk lain, saya nggak akan jawab. Tapi kalau kalian bertanyanya general seputar dunia menyusui dan seputar produk muter, pasti saya jawab. Menarik. Tulus. Kalau aku menyimpulkan satu kata gitu ya, yang bisnis yang sedang Ibu jalan ini tulus banget gitu ya. Even belum jadi customer pun boleh tanya-tanya, dan Ibu rela investasi sampai belajar dan lain sebagainya bukan hanya untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Luar biasa. Jadi mungkin itu kunci ya buat teman-teman ya. Jadi perlakukan customer itu benar-benar sebagai raja. Jadi bukan hanya slogan doang gitu. Jadi ya at the end harusnya ya, kalau customer benar-benar diperlakukan sebagai raja, mereka akan tahu lah mesti kemana gitu. Oke. Bu, berarti produk-produknya Ibu ini bahan-bahannya tuh impor gitu ya. Tadi kan ceritanya dari Jerman nih. Survei segala macam impor ya, Bu ya. Betul. Oke. Itu pandemi gini gimana terkait fluktuasi kurs dan lain-lain, itu menyiasatinya seperti apa, Bu Cynthia? Pricing dong, balik lagi jadi jawabannya di pricing ya. Untungnya sih kita sebetulnya untuk kurs sendiri fluktuatif banget sih enggak ya. Jadi dari awal pandemi sampai sekarang untuk kursi saya lihat ya masih oke lah gitu. Jadi nggak misalkan dari 10.000 jadi 20.000 naik 20 kali lipat, kan itu otomatis mencekik kita ya pengusaha. Tapi puji Tuhan Indonesia rupiahnya juga lumayan stabil. Jadi stabil, kita mainnya di situ-situ aja gitu. Otomatis kalau kurs di situ-situ aja ya kita pricing juga masih oke sih, nggak yang harus berubah harga sekali sih enggak, tapi mungkin penyesuaian sedikit-sedikit. Tapi kan itu untuk ke pasar kan nggak terlalu kerasa gitu, tidak terlalu signifikan penyesuaian yang kita lakukan. Yes. Kalau terkait bahan baku gitu ya, berarti sekali ambil harus banyak gitu ya, karena kan itu stok untuk beberapa bulan mungkin ya. Satu kali pengambilan berapa lama tempo barang datang itu, Bu? Kalau macam-macam ya, ada yang 2 bulan, 3 bulan, paling lama sih kurang lebih 3 bulan. Jadi kita memang harus spare sampai 4 bulan, 5 bulan lah, supaya jangan sampai barang tuh kosong banget gitu. Jadi ya memang kita jangka panjang pasti stoknya banyak gitu. Jadi harus ngestok dulu di depan. Oke. Itu salah satu konsekuensi bisnis impor ya, teman-teman ya. Jadi
Karena sekali ambil juga cost-nya cukup besar tuh buat ibaratnya untuk datengin barang gitu ya. Iya. Oke, menarik, menarik. Target ke depan, Bu, untuk muter. Ada gambaran nggak sih mau dibawa kemana muter ini? Sekarang masih di Bandung aja ya, Bu? Iya, tapi kita udah ada, jadi kita kerjasama sama satu e-commerce, jadi kita udah ada, kita memang kantor pusat di Bandung, tapi kita udah ada beberapa cabang bekerja sama dengan e-commerce, udah di Makassar, Jakarta, Surabaya, Medan, terus kita udah ada reseller juga sih, udah lumayan banyak reseller kita, jadi udah memang di seluruh pulau Indonesia udah ada sih reseller kita. Oke, oke. Itu memang Ibu konsep dari awal terkait reseller dan apa tadi? Cabang-cabangnya itu. Ya, terus terang kalau reseller sih itu kita konsepnya baru-baru ini ya. Jadi awal tuh kan memang kita kan awam juga kan tentang bisnis, kita juga jadi bener-bener jadi pendatang baru banget dalam hal bisnis. Jadi kita untuk reseller tuh otomatis waktu awal nggak kebayang sama sekali. Jadi belum itu kayak kepikir ngalir ya aja di awal ya. Ya, jadi waktu awal tuh kita nggak kepikiran sama sekali gimana sistemnya si reseller itu. Nah, setelah kesini-sini, jadi mulai nambah lagi, baru di situ kita bikin sistem. Oh, sistem reseller tuh ternyata seperti ini yang efektif. Nah, di situ baru kita mulai peningkatan jumlah reseller itu signifikan. Oke. Apa triggernya, Bu? Mulai muncul reseller ini? Untuk reseller sih itu nah itu sih saya juga susah kenapa mereka bisa percaya ke kita brand yang baru datang gitu ya. Ya itu mungkin berkat kita juga dari mereka yang minta berarti karena, ya bukan Ibu yang open gitu ya, karena itu mereka itu terus terang ya, itu tuh kita tuh sistemnya waktu dulu awal kita tuh pasif loh, kita sistemnya tuh bukan jemput bola tapi nunggu bola. Jadi itu benar-benar reseller pertama kita tuh dia yang hubungin awal pertama kali, dia yang kontak kita dan kita juga bingung ini gimana pricingnya kalau reseller itu waktu dulu pertama kali kita. Jadi kan emang yang bangun bisnis kan saya dengan suami, jadi kita berdua tuh sampai ribut ini ada reseller tapi gimana pricingnya gitu, itu kita nggak tahu. Tapi reseller itu memang benar-benar reseller itu yang aktif duluan, jadi dia duluan yang kayak mau masukin brand kita. Nah dari dia itu terus berkembang bertambah gitu. Oke, menarik. Malah diuber-uber reseller ini ceritanya ya. Jadi reseller pertama itu emang bener-bener sih emang itu mah faktor X. Faktor X. Dan sekarang ada berapa banyak reseller, Bu, yang aktif sekarang? Berapa ya? 40, kurang lebih 40 reseller. 40 ya, dalam 2 tahun ya. Iya. Luar biasa. Oke. Caranya gimana? Ini barangkali dari viewer kita nih, ada yang mau jadi reseller muter nih. Caranya gimana, Bu, buat bisa jadi resellernya muter nih? Hubungin aja ke kita, boleh via DM atau via WhatsApp. Nanti akan langsung terhubung ke customer service kita. Nanti oleh customer service baru akan dikasihin prosedurnya, karena kita emang udah ada prosedur resmi untuk reseller. Jadi nanti tinggal di follow up oleh customer service kita. Oke, siap. Jadi tinggal DM ya teman-teman ya. Kalau mau jadi reseller ya, ini produk yang lagi apa ya, yang lagi booming gitu, dan kalau dari ceritanya tadi kan justru saat ini di saat bisnis yang lain mayoritas kolaps, bisnis muter beras pem ini malah naik gitu kan. Artinya mungkin culture-nya udah mulai kebangun gitu ya. Jadi kalau udah jadi barang yang penting gitu, mau model kayak apapun ya bakal tetap dikonsumsi gitu ya. Oke, menarik. Bu, ada pesan khusus nggak nih buat para pebisnis di luar sana gitu ya, yang mungkin saat ini lagi berjuang di era pandemi? Tips atau pesan khusus deh dari Bu Cynthia deh. Mungkin bukan pesan kali ya, karena saya juga merasa saya juga pendatang baru di dunia bisnis, saya juga masih harus banyak belajar. Mungkin dari saya sharing aja pengalaman saya. Boleh. Jadi kadang untuk bisnis tuh kita tuh jangan ngelihat terlalu jauh ke depan. Kadang justru inspirasi tuh ada di dalam kehidupan kita sehari-hari.
apa yang kita alamin, apa yang keluarga kita alamin, apa yang lingkungan kita alami, kadang itu yang bisa menjadi inspirasi bisnis kita gitu. Jadi jangan menutup kemungkinan terhadap kesempatan yang ada di dekat kita. Kita mikirnya terlalu jauh ke depan. Jadi mungkin sekarang mobil listrik lagi booming. Nah kita gimana nih caranya supaya saya jadi produsen mobil listrik, yang otomatis pasti modalnya juga besar banget kan. Coba kita lihat dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita, mungkin justru itu jadi kesempatan bisnis yang terbaik untuk kita. Kalau dari saya sih itu. Kemudian yang kedua, dalam menjalani bisnis selalu jaga norma-norma yang harusnya ada gitu dalam diri kita sebagai manusia, seperti integritas, kepercayaan, loyalitas. Itu kan memang sebetulnya etika berbisnis yang memang harus ada dalam diri kita supaya bisnis kita tuh langgeng gitu ke depannya. Etika bisnis ya, jadi etika bisnis. Kalau tadi Bu cerita juga nggak mau jatuhin kompetitor dan kawan-kawan, itu salah satu etika bisnis ya teman-teman ya. Jadi jangan mentang-mentang Anda sedang berkompetisi dan Anda seenaknya sendiri jatuhin kompetitor. Bu, saya tiba-tiba kepikiran nih, kalau boleh tahu ya, apa strategi marketing di awal membangun brand dulu itu apa? Via apa gitu? Maksudnya mengenalkan brand itu lewat apa? Konvensional dari mulut ke mulut kah? Atau pakai digital, website, atau sosmed, atau seperti apa Bu Cynthia? Kalau muter sendiri, karena kita memang sekarang udah dunia handphone ya, jadi kita juga memang bergeraknya di dunia online. Jadi memang kita banyaknya iklannya tuh, konsennya fokusnya itu di dunia online. Jadi melalui medsos, melalui iklan-iklan ya, jadi melalui iklan-iklan di website, di Instagram gitu. Jadi bangun brand itu full dari online ya Bu? Nanti kalau brand itu sudah, jadi brand itu mulai terkenal, mulai banyak yang pakai, dan orang tuh merasakan manfaat dari brand kita, nanti otomatis kita akan dipromosin sendiri kok dari mulut ke mulut gitu. Jadi memang kita udah ada beberapa customer yang ini saya dipinjemin ini kemarin sama sepupu saya cocok, jadi saya mau beli sekarang gitu. Jadi otomatis nanti akan dipromosin sendiri dari mulut ke mulut sih gitu. Oke. Sempat ngalami masa-masa bakar duit ya berarti ya buat branding ya Bu ya di awal-awal. Pasti. Yes. Itu berapa lama Bu momen pasti di awal-awal ya? Pasti bakar uang sih. Memang untuk marketing pasti bakar uang. Tapi kan kita nantinya berapa lama kira-kira momen bisa itu Bu? Menikmati gitu. Yes. Momen-momen bener-bener ngerasain butuh bakar uang itu berapa lama? Sampai Ibu benar-benar, oh ini brandku udah mulai masuk nih. Mungkin kurang lebih sekitar 1 tahun. Jadi 1 tahun, jadi selama setahun itu memang kita banyak untuk marketing, tapi intensnya sekali itu 4-5 bulan pertama lah, sampai 6 bulan itu benar-benar bakar uang banyak banget untuk branding. Oke, jadi concern di mungkin 1 tahun awal gitu ya teman-teman, concernnya di brand dulu gitu. Jadi jangan terlalu fokus sama cuan dulu kali ya, karena kalau terlalu fokus cuan lupa branding, akhirnya bisnisnya nggak berkelanjutan gitu ya. Seimbang sih Mas, Pak, sebetulnya seimbang Pak Lukas. Soalnya kalau misalnya kita cuma mikirin branding, kitanya boncos, nggak ada cuan juga, kita nggak bisa ngambil barang lagi dong. Iya, otomatis nggak bisa restock. Jadi seimbang aja. Jadi imbangin dan nggak bisa, maksudnya nggak bisa juga 100% fokus ke cuan tanpa gedein brand gitu kan, juga akhirnya nggak bisa berkelanjutan. Tapi kalau full branding boncos juga nggak bisa jalan ya. Imbangin, Anda harus punya intuisi sih memang. Menarik ya. Oke, siap. Oke. Selanjutnya Bu, terkait SDM. Orang itu sering gimana sih Nata, maksudnya Ibu mengelola tim gitu ya. Awal dulu punya berapa tim Bu? Awal dulu saya berdua, saya sama suami aja. Oke. Dan sekarang Ibu punya berapa tim? Sekarang sih berapa ya? Mungkin yang in-house-nya 15. In-house-nya 15. Oke, cukup.
Iya, 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 menarik, menarik. Itu gimana caranya memaksimalkan gitu, memaksimalkan tim yang ibu punya sampai karena banyak case di lapangan itu SDM itu malah keluar masuk bisnis malah jadi nggak bisa jalan gitu. Ada tips nggak sih terkait hal-hal itu buat teman-teman di luar sana? Nah, kalau soal SDM, saya bersyukur saya bertemu dengan Deconsulting di consulting ini. Jadi pertemuan dengan di consulting ini tuh bikin saya melek gitu bagaimana cara saya memanage SDM. Jadi oleh tim di consulting ini dibuatkan SOP-nya. Jadi pekerjaan tiap orang tuh apa sebetulnya, job desk-nya dia tuh jelasnya apa. Karena dulu sebetulnya sejujurnya semua pegawai saya tuh semuanya overlap. Jadi ya udah pokoknya kerja aja. Terserah mau kerja apa. Mau mengurus keuangan boleh, besoknya hari ini keuangan, besoknya admin boleh. Dulu tuh overlap semua, tapi oleh tim di consulting ini dibuat job desk jelas banget. Jadi oke, accounting ini, admin ini. Jadi ternyata mereka sekarang terbukti lebih fokus. Jadi mereka sekarang fokus banget di pekerjaannya. Nah, itu yang bikin mereka bisa jadi tim yang kompak, solid, dan loyal ke perusahaan gitu. Jadi saya sangat melihat perbedaan yang signifikan dengan adanya Deconsulting ini masuk ke perusahaan saya. Jadi si SDM ini tuh bisa mereka bisa di consulting bina gitu ya. Jadi mereka tuh benar-benar fokus di kerjaan yang memang mereka tuh bakatnya di situ gitu. Jadi memang mereka tuh memang talentnya di situ, dikasih job desk-nya ya udah sesuai talentnya mereka, dan mereka bisa berkembang maksimal di situ. Dan karena mereka berkembang maksimal, otomatis mereka juga menghasilkan yang maksimal untuk perusahaan. Oke, siap, thank you Bu. Jadi bisnis yang gede itu juga perlu tim yang solid gitu poinnya teman-teman. Jadi karena banyak case. Ya benar. Karena banyak case di lapangan itu banyak business owner yang bisnisnya udah growth tapi mereka belum siap tim. Dan itu menyusahkan banget sih tentunya. Tapi ya thank you buat sharingnya dari Bu Cynthia. Jadi masalah bikin SOP, bikin job desk itu juga salah satu poin krusial kalau bisnis Anda udah mulai tumbuh gitu ya. Mungkin kalau Anda di awal mungkin belum kerasa gitu, tapi ketika bisnis Anda udah mulai growth itu udah mulai butuh lah, karena Anda sebagai business owner juga paling tentunya lebih banyak mikir strategi gitu kan, nggak mungkin juga mikir ini pembukuannya gimana. Ya oke, menarik. Oke Bu Cynthia, thank you banget ya sharing-sharingnya malam ini, luar biasa. Jadi ini saya sambil nyatet nih kalau Ibu boleh. Ini banyak catatan saya juga, jadi masalah value money gitu, jadi biar customer nggak menyesal udah keluar beli produk kita, harus after salesnya harus bagus, pelayanan, garansi, libatkan customer dalam proses branding gitu ya. Buat teman-teman harus selalu update perkembangan zaman ya, lihat kebutuhan pasar, bayangkan apa sih yang pasar butuhin gitu, dan coba visualkan itu, dan Anda harus berupaya jadi customer itu sendiri ya. Jangan main di pricing, karena itu cukup krusial. Ya, itu sekilas dari hal-hal penting yang saya catat pribadi buat saya sendiri. Dan semoga teman-teman di luar sana banyak insight yang didapat. Oke, Bu Cynthia, terima kasih banyak waktunya malam ini. Senang sekali bisa sharing bareng, ngobrol-ngobrol bareng, dan dapat banyak insight. Terima kasih. Thank you, Bu ya. Siap. Sukses terus buat muter beras pam. Sehat selalu buat Ibu dan keluarga. Iya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.